Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam satu haflah yang insyaallah mengundang berkah rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah. Jika kemarin kita bahas tentang pendahuluan, maka pada malam hari ini kita akan mulai bahas tentang sirah nabawiyahnya. Untuk pembahasan sirah nabawiyah, saya pribadi mengambil buku Sirah Nabawiyah karya dari Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebetulnya buku atau kitab Sirah Nabawiyah itu banyak. Ada Sirah Ibnu Hisham dan lain sebagainya, Mustafa Murad. Tetapi yang dipakai untuk pada kesempatan kali ini adalah kitab Sirah Nabawiyah dari karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Bukunya tebalnya seperti ini, sudah ada terjemah. Nah, ini yang kita pakai juga terjemah. Mengapa ini pakai yang ini? Dikarenakan pembahasannya cukup lengkap dan bahasanya mudah dicerna. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang bahasanya karena memang memakai atau ulama-ulama mutaqaddimin itu biasanya bahasanya agak sulit gitu, sulit untuk dipahami. Nah, kita maju ke Sirah Nabawiyah. Yang pertama, kondisi Jazirah Arab sebelum Rasulullah SAW lahir. Dari segi historis, geopolitik, sosial, ekonomi. Jadi di kitab ini, kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Rahman Mubarakfuri, itu bukan hanya membahas tentang bagaimana Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi dari kelahiran. Karena yang kita tahu kan sejarah Nabi itu ketika Nabi lahir di tahun gajah, ada tentara gajah datang, lalu diserang oleh burung ababil. Setelah itu Rasul diangkat jadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah. Sampai seperti itu. Tetapi tidak diterangkan gitu, kondisi sosial ekonomi, historisnya, kenapa ada Jazirah Arab, kenapa Rasul diturunkan atau diutus untuk orang-orang Arab, dari mana asalnya bangsa Arab tersebut, itu seringkali luput. Ya. Atau bahkan kita pun baru mengenal, oh hanya sebatas sejarah seperti biasa saja. Maka kita akan bahas sejarah tentang Sirah Nabawiyah dari kondisinya dahulu, Jazirah Arab sebelum Rasul lahir. Jadi Rasul belum lahir, tapi Jazirah Arab sudah ada. Nah, kita akan bahas bagaimana sejarahnya orang Arab itu menempati daratan Arab. Ikhwatul iman rahimakumullah, bisa kita lihat Jazirah Arab dulu namanya Hijaz atau Yasrib. Yasrib Madinah, Hijaz itu wilayah Arab. Nah, Arab pada waktu itu ada di antara dua imperium, dua kekuasaan, dua penguasa dunia. Di dunia itu waktu itu dibagi dua kekuasaannya. Yang pertama Imperium Persia, sebelah kanan, di dalamnya ada Irak, Iran, ke Asia dan lain sebagainya. Lalu ada Imperium Romawi yang menguasai daratan Eropa dan sebagian Afrika. Gitu. Tapi yang menarik, walaupun ada dua kekuatan besar yang memang saling berperang, saling merebut kekuasaan, makanya dulu ada film ya peperangan antara Persia dan Romawi yang terkenal, sudah masuk televisi, 300 ya. Ada film 300. Nah, itu film menceritakan tentang bagaimana perjuangan orang-orang Romawi
melawan orang-orang Persia. Gitu. Jadi peperangan antara dua imperium ini sering terjadi. Tapi yang menarik, Arab itu tidak pernah dijajah oleh kedua imperium tersebut. Jadi menarik nih. Yang lain ada Irak, Iran, Syam, sebelah sini India, Pakistan dan sebagainya, itu semuanya merupakan daerah jajahan Persia. Mesir, Eropa, bahkan Palestina, yang ke atasnya itu Turki dan lain sebagainya, itu jajahan Romawi. Tapi Arab yang di tengah-tengah di situ itu tidak pernah dijajah. Padahal kalau dilihat secara geografis, Arab itu berada di tengah-tengah sebagai penghubung antara Asia dengan Afrika, bahkan antara Asia, Afrika dengan Eropa. Ya, seperti itu. Mengapa demikian? Dikarenakan Arab, makanya namanya juga Arab. Arab itu artinya padang pasir. Nah, bisa dijajah. Kita lihat di peta selanjutnya. Nah, ketahui sampai iya peta Arab zaman dahulu. Kita lihat di atas banyak sekali pegunungan. Di sebelah kiri itu ada yang disebut Laut Merah. Di sebelah selatan, berarti di bawah itu Laut Arab. Dan setelah Laut Merah itu ada gurun pasir. Dan seluruh wilayah Arab itu dipenuhi oleh gurun pasir kecuali Yaman yang di bawah. Di sebelah selatan itu Yaman merupakan salah satu wilayah yang cukup subur pada waktu itu. Nah, di sebelah utaranya dipenuhi oleh gunung-gunung batu. Haji sareng Susi kantos ka Mekah Madinah kumaha batuna kumaha gunungna nah siga di urang, banyak pepohonan atau hanya batu-batuan saja. Kebanyakan batu-batuan. Selebihnya gurun pasir. Bahasa nama penjajah mana anu butuh ka lahan anu tandus, gersang, ngangkut pasir ajang naon gitu banyak. Sekarang Arab Saudi ini menjadi berharga dikarenakan ada minyak. Tapi kan dahulu mah tidak ada yang butuh tentang minyak tersebut. Ayeuna butuh teh karena ada kendaraan bermotor. Dan dahulu mah tidak ada kendaraan bermotor. Hanya ada kendaraan punten bermodal gitu. Yang hanya mengeluarkan kotoran saja. Maka Arab pada waktu itu dianggap tidak menarik untuk dijajah. Makanya orang-orang Arab tersebut itu tidak ada yang atau tidak mempunyai penguasa dan kekuasaan, tidak mempunyai raja. Tapi mereka bebas. Karena apa? Karena secara geografis di sekeliling wilayahnya itu agak sulit untuk ditembus. Punya benteng alami. Nah, itu kondisi geografis Saudi Arabia pada waktu itu. Jangan dibayangkan seperti sekarang. Mekah yang begitu gemerlapan, Madinah yang seperti kota yang sudah modern, banyak sekali AC gitu kan, jalan-jalannya walaupun katanya sanitasinya juga buruk gitu kan. Jadi mau pas waktu hujan lebat mah nggak banjir di Saudi itu. Terlepas dari situ gitu, Saudi sekarang itu sudah maju gitu. Kalau dahulu hanya padang pasir yang gersang saja, tapi kabitaeun baheula mah. Nah, maka karena kondisi geografis seperti itu, maka kita akan melihat apakah dengan kondisi geografis seperti itu ada tidak orang yang tinggal di sana. Padang pasir, panas. Kemarin saja kalau tidak salah sudah suhunya 42 derajat, panas pisan. Tidak ada pepohonan, gitu. Tidak ada yang bisa diambil kecuali kurma dan gandum, seperti itu. Maka ada pertanyaan, ada tidak orang yang mau tinggal di sana? Ternyata untuk Jazirah Arab itu dihuni oleh 3 jenis bangsa Arab. Gitu. Jadi ada tiga bagian bangsa Arab itu ada 3. Nu urang mah apalna ayeuna teh Arab teh hiji we gitu.
Padahal bangsa Arab itu terbagi 3, walaupun semuanya Arab. Nah, makanya sekarang kenapa banyak orang-orang di Jazirah Arab di luar itu, walaupun Palestina dengan Mesir itu sama-sama orang Arab, tapi kenapa mereka tidak mau membantu? Salah satunya karena ada perbedaan bahasa orang, perbedaan ras dan suku. Ya, namun misalkan di Indonesia ada suku Sunda dan Jawa, nah di Arab juga sama. Ada Arab Palestina, ada Arab Mesir, Arab Jordan dan sebagainya. Tetapi yang kita bahas bukan Arab secara pembagian wilayah negara sekarang, tetapi Arab sebagai sebuah bangsa. Ada tiga golongan bangsa Arab sebelum Islam datang, sebelum Rasul lahir. Yang pertama Arab Ba'idah disebutnya. Yang kedua Arab Aribah. Dan yang ketiga Arab Musta'ribah. 3 bangsa Arab ini yang menduduki, yang mendiami Jazirah Arab sebelum Rasul lahir sampai saat ini. Tah nu mana nu sampai ayeuna, nu mana anu tos teu aya. Jadi kita akan bahas. Yang pertama dulu Arab Ba'idah. Arab Ba'idah adalah kaum Ad, Samud, Tasem, Judais, Amlak dan lain-lain. Bangsa Arab yang sudah lama punah. Jadi kalau misalnya sekarang mau cari Arab Ba'idah, ada nggak? Sekarang sudah tidak ada Arab Ba'idah sekarang. Karena apa? Karena kaum Ad, Samud, Tasem, Judais, Amlak dan lain-lain itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan. Tapi mereka masih masuk dalam kategori orang-orang Arab. Gitu. Mengapa orang-orang Arab Ba'idah? Makanya disebut Arab Ba'idah, jauh dari Ba'id. Taksok ayanya dina lirik lagu Dul Sumbang gitu. Naonnya teh? Palias Baraid Carunihin Aroces Sawios oces oge karasep. Bapak nguninga Arab Ba'idah kaum Ad dan Samud. Kaum Ad dan Samud itu dimusnahkan atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan mereka ingkar terhadap janji, ingkar terhadap atau tidak mempercayai tentang hari akhir, padahal mereka adalah orang-orang yang luar biasa, mempunyai kecerdasan, kepintaran yang luar biasa. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan anugerah yang luar biasa gitu. Bahkan oleh orang-orang sekarang juga agak sulit untuk bisa ditandingi. Contohnya peninggalan Arab Ba'idah. Nah, Bapak kantos tadi ya memang dulu itu ditutup, tidak boleh. Baru sekarang dibuka oleh Pangeran Arab. Ini bangunan yang dibangun oleh kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Jadi kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka itu merupakan manusia atau kaum yang berasal dari putra Nabi Nuh. Putra Nabi Nuh yang bernama Cik Abina Rasulullah, ari putra Nabi Nuh aya sabaraha hiji? Bu, putra Nabi Nuh aya sabaraha 5? Putra Nabi Nuh teh aya sabaraha hiji, Pak? Namina we heula, Cik. Terang putra Nabi Nuh? Hah? Oh, Kanan. Loh, aya apal hiji nu bontongorna nya. Anu sanesna mah henteu. Putra Nabi Nuh teh 4. Hiji Sam, 2 Ham, Yafiz, Kanan. Anu hiji baong, anu hiji mah doraka, anu tilu nurut ka Nabi Nuh. Kaum Ad merupakan keturunan dari Sam bin Nuh alaihissalam. Dan mereka tahu bahwa sebelum mereka itu sudah ada orang-orang yang dibinasakan. Gitu. Kaum Nabi Nuh, namina ge nya buyut buka cicit pokokna mah. Gitu.
sanes buyut saya cicit cuma kumargi naon aib buyutna Nabi Nuh mah ieu anu raja jeung Nabi Ibrahim teh Namrud itu buyutnya Nabi Nuh. Nah berarti ini masih dekat dengan Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang kaum Ad dan Samud itu, kaum Ad khususnya. Nah mereka bisa membuat bangunan-bangunan seperti ini. Tuh, proyeknya dina ieu mah aya batu, sanes batu cadas mah rada hipu Pak. Ya batu biasa tapi diukir siga kieu. Tuh, diukir proyek deh nya. Diukir rumah mereka itu diukir dari batu. Kaum Ad dan Samud sama mempunyai keahlian mengukir batu yang demikian besar menjadi sebuah rumah. Ayeuna lamun ku teknologi ayeuna aya henteu anu tiasa ngadamel siga kieu gunung batu diukir jadi bumi. Nu urang mah ayeuna mah karek bisa gunung batu diukir jadi koral. Gitunya di urang mah. Tapi mereka dulu arsitekturnya bagus, rapi gitu. Bahkan pertaniannya juga maju, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyatakan kepada Nabi Hud bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Hud adalah omongan-omongan kolot. Nu gitu betul modern atau nitah salat, nitah zakat, berbuat baik, eta mah tugas ketinggalan zaman. Itu sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Yang pertama diberikan kekeringan yang luar biasa. Nah, pas waktu kaum Ad mah lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan angin. Amma samud wa adum bil taghyam amma adum fauliku birihin sorsorin atiyah. Didatangkanlah angin topan. Jadi awalnya hidung ker kemarau panjang, ker panas menterang-mentering, datang awan gelap. Biasanya kalau sedang kemarau datang awan, tanda akan hujan. Wah, mereka keluar dari rumah-rumahnya itu lalu menyatakan akan turun hujan. Ngumpul tadi alun-alun menunggu turunnya hujan karena sudah lama tidak turun hujan. Tapi ternyata yang Allah turunkan apa? Angin puting beliung, angin topan selama 8 hari 7 malam. Sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Dina 7. Jadi mereka kaum Ad itu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam angin topan itu selama 8 hari 7 malam. Sampai dalam Al-Qur'an surah Al-Aqaf disebutkan seperti pohon yang sudah diambil nukropos menaya tangkal terus tengahna kurinyo Pak kopong dalam artian semua isi perutnya keluar, semua isi kepalanya juga keluar. 8 hari 7 malam diputar, lalu setelah itu berhenti maruragan tah. Siga pelepah anu tos karosong. Kamana nyaeta gitu. Itulah ada azabnya. Maka Arab ba'idah itu sudah Allah Subhanahu wa taala musnahkan. Moal aya nama. Gitu. Lalu yang kedua Arab Aribah, yaitu keturunan Ya'rub bin Yasjab bin Qatan, dikenal juga dengan nama Arab Qataniyah. Jadi Arab Qataniyah, ya cicingna di Yaman, berdiam di Yaman. Arab Qataniyah ini juga dikenal dengan kaum Saba. Pas ngadangu kaum Saba, emut kasabu Nabi Sulaiman, ratunya Ratu Bilqis. Nah, jadi kenapa disebut Saba? Nah, saya selanjutnya kalau tidak salah. Oh bukan di sini. Kenapa di kaum Saba? Dikarenakan disebut kaum Saba dikarenakan yang tadi Ya'rub bin Yasjab bin Qatan
Itu yang pertama kali melakukan sabak, sumpah. Jadi bersumpah, yang pertama kali bersumpah itu Ya'rub bin Yasab bin Qatan. Sebelumnya tidak ada yang bersumpah. Gitu. Nah, maka Rasulullah pernah ditanya dalam sebuah hadis. Faqala rajulun ya Rasulullah, wa ma saba? Siapa itu saba? Apa itu saba? Ardun wa imra'atun. Apakah saba itu adalah sebuah wilayah atau saba itu adalah seorang perempuan? Karena yang dikenal adalah Saba itu dipimpin oleh seorang ratu penyembah matahari. Maka Rasulullah menyatakan qala laisa bi ardin wala imra'atin. Saba itu bukan sebuah wilayah dan juga bukan seorang perempuan. Walakinnahu rajulun, akan tetapi dia itu seorang laki-laki. Waladun asyratun minal arab, yang memiliki 10 anak yang berkebangsaan Arab. Fataya mana minhum sittatun, lalu yang 6 berpencar ke arah kanan, ke Syam, ke Irak, Iran gitu. Watasa ama minhum arba'atun, lalu yang sebaliknya ke kiri, berpencar ke kiri, ya sebanyak 4 keturunan, ke Yaman, Ethiopia dan lain sebagainya. Famal ladzina tasa'amuna, maka orang-orang atau yang 4 orang yang berpencar ke arah kiri itu lahmun, laham, judam, ghasan dan amilah. Wa amal ladzina sama saya tayamanu, dan orang-orang yang berpencar ke arah Syam, Irak, Iran dan lain sebagainya, fal uzdu wal asy'ariyun wa himyar wa kinda. Uzdu, asy'ariyun, himyar, kindah, madhij, sareng anmar. Eta nami jalmi hungkul. Faqala rajul ya Rasulullah wa ma anmarun, qala alladzi minhum khat'amun wa bajilah. Jadi ieu teh saresna mangke Arab Aribah dari negeri Saba, itu salah satunya nanti ada keturunannya namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj nanti beranak pinak, awalnya di Yaman, pindah ke Yastrib. Di Yastrib mereka menetap di sana, dikarenakan apa? Setelah itu ketika Islam datang, mereka dikenal nanti dengan nama kaum Ansor. Nah, Arab Aribah mah kaum Ansor, gitu, di Madinah. Gitu. Awalnya di mana? Di negeri Saba. Negeri Saba adalah satu negeri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kelebihan. Ayat disebut bendungan Ma'arib. Ya pakaiannya anu genepan mah saurna teh ka luhur, anu opatan ka handap. Ujung-ujungna nu opatan ieu tinggal duaan, Aus dan Khazraj tiam di Saudi Arabia, yakni di Madinah. Mereka awalnya bukan dari Saudi Arabia, tetapi dari Saba. Saba itu salah satu wilayah di mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan subur. Ada satu bendungan namanya bendungan Ma'arib. Sungguh bagi Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 kebun di kanan dan kiri mereka. Dikatakan mereka, makanlah dari rezeki yang diberikan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Bahkan dalam Qasasul Anbiya disebutkan, saking suburna kebun-kebun di Saba, ketika ada seseorang yang datang ke sana, membawa dalam tubuhnya ada kutu, terus kagoler dina kebun orang-orang Saba, paeh kutuna Pak. Paeh kutuna. Teu dibaigon, teu dipeditok gitu.
toipai kutuna. Jadi ketika membawa hama, saking suburnya itu hama tersebut, hewan hama itu mati. Maknya cenah aya jurigan mente. Tetapi karena mungkin dahulu ada tumbuhan anti hama lah, insektisida dulu itu ada insektisida alami. Wallahu alam apa. Tetapi dalam riwayatnya disebutkan ketika ada seseorang membawa hama datang ke sana, hamanya yang mati, bukan tumbuhannya yang mati. Luar biasa gitu. Ku Allah Subhanahu wa taala sampai seperti itu. Dalam artian ketika bercocok tanam, mereka tidak pernah gagal panen. Tapi satu lagi, ketika diberikan anugerah seperti itu, mereka kufur nikmat. Karena bisa membangun bendungan yang begitu luar biasa. Kaum Ad dan Samud bisa membangun bangunan yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dihancurkan. Gampang hancurkan lagi. Orang-orang Sabah bisa membuat bendungan dan mempunyai lahan yang begitu subur. Oleh Allah Subhanahu wa taala bisa gampang dihancurkannya. Ini salah satu bendungan Sadu Ma'arib. Kumaha ngancurkan anak, jebol bendungan anak. Jadi sebetulnya bendungan Sadu Ma'arib itu bukan bendungan buatan yang, tetapi bendungan alami. Karena di samping kiri kanan sungai tersebut itu ditahan oleh dua bukit yang besar. Jadi kaum Sabah mah tinggal ngadamel eta hunggul, tah bendungan kieu hunggul. Ketika bendungannya begitu tinggi, gitu, jebol, maka seluruh wilayah tersebut hancur, gitu. Dan sampai sekarang di Yaman tidak sesubur Indonesia, gitu, tidak sesubur Sabah dahulu, dikarenakan kesombongan mereka. Nah, jadi Nukaiji tadi Arab Ba'idah itu sudah lama punah, kaum Ad, Samud, Tosem, gitu, Judais dan lain sebagainya, Amlak. Yang kedua Arab Aribah. Arab Aribah ini merupakan orang-orang Arab imigran, nah, ya. Imigran dari negeri Sabah datang ke Yaman, lalu sebagian menetap di Yastrib di Madinah yang bernama keturunannya yaitu Aus dan Khazraj. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang ke berapa ratus. Kanal bukuna ieu ya nembe ayeuna. Gitu. Nah, yang ketiga, Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah itu orang Arab keturunan Ismail bin Ibrahim yang dikenal juga dengan nama Arab Adnaniyah. Nah, ini orang-orang Arab yang mendiami Mekah. Dan ke depan nanti akan disebut sebagai suku Quraisy. Keturunan dari Ismail bin Ibrahim. Nah, kita lihat dulu di bukunya. Arab Musta'ribah, cikal bakal kakek mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalam. Berasal dari negeri Irak. Lain nantinya. Tah, Irak punya. Jadi itu tah. Nabi Ibrahim teh di Irak. Babylon, dari Irak, dari sebuah daerah disebut Ar. Duka ayeuna aya keneh duka henteu tah daerah Ar. Berada di pinggir barat Sungai Efrat berdekatan dengan Kufah. Sebelah barat berarti sebelah sini. Sebelah kiri lah. Sungai Efrat dan berdekatan dengan Kufah. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namruz laknatullah alaih, di mana Namruz itu merupakan buyut dari Nabi Nuh alaihissalam dan orang yang pertama kali melakukan inses. Namruz itu merupakan salah seorang laki-laki yang pertama kali menikahi ibu kandungnya. Namanya, hilap deui namanya. Nami ibu nate. Dan orang yang pertama kali melakukan tradisi ulang tahun. Gitu. Anu ulang tahun teh eta diawali ku bukan nemesis mah da ieu
ibunya Namrud itu setiap tahun itu akan memperingati hari kelahiran anak dan sekaligus suaminya. Jadi lamun aya anu ulang tahun berarti eta teh nuju ngamalkeun sunnah cep Namrud. Nah, gitunya. Kade Bu teh. Jadi orang yang melakukan ulang tahun itu adalah sedang melaksanakan sunnah Namrud. Ketika Nabi Ibrahim tidak diterima dakwahnya, bahkan mau dibakar dan lain sebagainya, bahkan ayahnya sendiri juga tidak beriman, maka Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah sama seperti nabi-nabi yang lainnya, meninggalkan kota Babylon pada waktu itu. Berapa orang yang hijrah pada waktu itu? Anu terang Bu. Jadi Nabi Ibrahim hijrah, pan berarti pengikutnya untuk nyalira sabrijib pengikutna. Bapak terang Pak. Istrina Sarang, istrina Sarah, mohon, istri Sarah Pak. Istrina Sarah, sarang Nabi Lut hanya 3 orang dari Irak sebelum hijrahnya itu ke Palestina. Tapi sebelum ke Palestina, singgah dulu ke atas ke daerah Turki namanya, lupa lagi. Daerah Turki, ayat di Turki menunjukkan kaum Nabi Lut yang dikenal dengan kaum Sodom. Nah, diajak dulu ke sana, diperlihatkan dulu, tah Lut anjeun mangke di dieu dakwahna. Nah, jadi dulu itu pengkaderan itu sampai seperti itu, diperlihatkan inilah dakwah kamu. Dakwah di sini. Tapi ke Palestina, ketika sudah di Palestina, baru Nabi Lut dipersilahkan untuk balik lagi ke kaum Sodom tadi. Nah, dari Palestina pernah ke Mesir. Nah, di Mesir itu ada cerita yang sangat terkenal. Siti Sarah disukai oleh Raja Mesir, Fir'aun pada waktu itu. Ya, disukai oleh Fir'aun dikarenakan Siti Sarah itu wanita yang sangat cantik. Namanya lagi Sarah. Sarah teh artosna enak dipandang. Ya, seperti itu. Nah, ketika dari Palestina ke Mesir bertemu dengan raja di sana, dan kita tahu ceritanya bahwa di sana Nabi Ibrahim ditahan, lalu Nabi Ibrahim mengaku bahwa yang di sampingnya bukan istrinya tetapi adiknya. Ya, hadza ukhti, ini adalah saudariku. Makanya ketika manusia nanti meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu menolak karena pernah berbohong 3 kali. Bohong yang pertama ketika menghancurkan berhala, lalu ditanya siapa yang menghancurkan, tuh cenah nu paling badagna. Yang kedua ketika diajak untuk beribadah kepada berhala, menyebutkan bahwa saya sedang sakit padahal henteu. Anu katilu menyebutkan bahwa ini bukan istri saya tapi ini adalah saudari perempuan saya. Tapi kan bohong nama benernya. Tapi sampai Nabi Ibrahim tidak berani untuk memberikan syafaat karena kebohongan, 3 kebohongan tadi. Nah, singkatnya raja tersebut tidak bisa menyentuh Siti Sarah karena Siti Sarah ketika akan disentuh oleh raja tersebut berwudu lalu sholat dan berdoa. Jadi pas waktu nyepang panto ngagerebeg Pak, si raja nate siga anu epilepsi, penyakit ayan, gerebeg wah gitu. Terus Siti Sarah keluar, didoakan oleh Siti Sarah, sembuh, balik lagi rajanya. Percobaan kedua, ketika akan datang, sudah tahu Siti Sarah bahwa raja akan datang dan akan berbuat zalim. Wudu, sholat, berdoa, ngagerebeg deui, nu kadua ayan sia gitu, dan tersiksa dengan penyakit tersebut. Didoakan, sembuh lagi. Lalu datang lagi yang ketiga kali sama seperti itu sampai raja tersebut menyatakan, aku bukan mendatangi seorang perempuan tapi aku mendatangi seorang setan, katanya. Sebut lagi, aduh iya mah cenah lain ka jelema urang teh datangna teh cenah. Tetapi karena memang sudah terlanjur cinta gitu, maka raja tersebut menghadiahkan Hajar. Dan yang kita pahami Hajar adalah pembantu
kerajaan, padahal dalam kitab ini disebutkan Hajar adalah anak dari raja tersebut. Jadi sangat salah ketika menyebutkan bahwa Hajar itu adalah pembantu raja. Salah. Tetapi menurut Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, dia adalah anak dari Fir'aun, jadi keluarga raja. Jadi mempunyai kasta yang tinggi pula. Nah, ini yang biasanya oleh orang-orang orientalis, orang Nasrani, Yahudi disebutkan bahwa orang Islam itu adalah kasta terendah. Kenapa? Karena anak dari pembantu, anak dari budak. Padahal Hajar bukan budak, tetapi anak dari raja tersebut. Setelah itu pulang, datang ke Palestina, dibawa ke Palestina Sarah, Hajar, Nabi Ibrahim. Umur 80, Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak, lalu diperintahkan oleh Siti Sarah untuk menikahi Siti Hajar. Dari situ lahirlah Ismail. Lahir Ismail dari rahim Hajar. Ketika sudah lahir, perintahnya pisahkan. Ada yang menyebutkan bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam hal ini juga disebutkan bahwa dikarenakan pemicunya adalah kecemburuan Siti Sarah terhadap Siti Hajar. Jadi wajar, Bu. Jadi istri Nabi kadang aya cemburu nama. Jadi jangan dipandang bahwa oh istri Nabi mah saroleh caricing, henteu, paseana mah aya. Siti Aisyah pernah marah kepada Rasul, pernah bahkan meupeuseun gelas jeung piring. Gitu. Bari jeung keur aya para sahabat, para aya naon eta cenah keur ngambak cek Nabi Muhammad. Tapi kok Nabi Muhammad tidak dibalas gitu, karena yang menjadi persoalan yang pelik dalam rumah tangga kenabian itu adalah persoalan yang besar. Persoalan yang seperti itu persoalan kecil biasanya. Nah, maka setelah diperintahkan untuk ditinggalkan di satu lembah namanya Bakkah, di Bakkatul Mukarramah. Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di sana khawatir. Ya, Nabi lagi-nya walaupun bagaimanapun Nabi Ibrahim walaupun lebih cinta kepada Allah, tapi ada kekhawatiran kepada anak dan istrinya. Perbekalan terbatas, terus tenda juga seadanya. Air juga yang dibawa tidak banyak, maka Nabi Ibrahim untuk meneguhkan hati, ngaregreugeun bahasa Sunda mah, berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, kami sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, tidak ada kehidupan, tidak ada orang yang lewat. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang dihormati. Berarti kapungurnya tos aya Ka'bah mah. Ku bahasa kieu, inda baitikal muharram. Soalnya pan cenah Ka'bah teh dibangun 3 kali, pertama oleh malaikat, kedua oleh Nabi Adam, ketiga oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Rabbana, ya Tuhan kami, liyuqimus sholat, hal tersebut agar mereka menegakkan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah rizki dari buah-buahan supaya mereka bersyukur. Doa yang sekilas biasa, Pak. Tapi kalau misalnya kita pikir dengan nalar, asa kurang masuk akal. Di wilayah yang gersang, tidak ada kehidupan, bahkan Nabi Ibrahim menyebutkan biwadin ghairi dzi zar'in, tidak ada kehidupan di sana, tapi minta supaya orang-orang condong kepada mereka, minta supaya diberikan rezeki buah-buahan. Kumaha carana nah ujug-ujug muncul gitu tangkal buah nangka cau didinya henteu, atau ujug-ujug aya jeleg orang-orang ke situ, tidak.
Tapi itu dia, skenario Allah itu indah. Siti Hajar ketika sudah habis persediaan makanan, persediaan air, lari-lari yang sekarang jadi sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali. Sampai akhirnya dari kaki Nabi Ismail keluar air Zam-Zam. Terus dikumpul-kumpul Zam-Zam, Zam-Zam, Zummi, kumpul jadi kubangan. Nah, ketika sudah jadi kubangan, maka terlihat oleh makhluk yang lain, oleh burung. Jadi manuk mah pan sok ningali itu. Oh itu ya, iya. Terus banyak burung yang terbang di atas kolam air Zam-Zam pada waktu itu. Nah, orang-orang yang waktu itu hanya lewat saja di lembah tersebut melihat ayam manuk. Nah, ayam manuk, ayam nama tara-tara. Kenapa sekarang jadi ada burung di sini? Berarti kalau ada burung di sekitar sini berarti ada air. Maka dicari asal burung tersebut dan didapati ada 2 orang di sana, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Datang, masuk, lalu mengucapkan salam, meminta izin. Wahai ibu, bolehkah saya meminta air ini? Maka Siti Hajar menyatakan, silahkan ambil air sepuasmu, tetapi janganlah engkau memilikinya. Sok weh badanya nak mah gitu. Tapi entong dihak gitu. Karena ini adalah air bukan milik siapapun gitu. Terus cairna dicanak. Nah, untuk membayar air yang diberikan oleh Anda, maka kami tukar dengan buah-buahan tuh. Jadi buah-buahnya datang bukan dengan simsalabim datang pohon buah langsung, tetapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala kirimkan hal tersebut. Jadi ku hiji hungkul cai keluar. Nah, itu yang menjadi skenario Allah itu indah. Jadi orang ayeuna menang kasusah gitu, yakin skenario Allah itu indah pada akhirnya gitu. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dengan perasaan gundah gulana. Siti Hajar pun sama dengan kesusahan yang begitu payah, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang tiada terkira. Tuku skenario Allah mah teu kabayang ku urang gitu. Tapi ujug-ujug geninganan kieu nya Allah Subhanahu wa taala. Baru sampai situ, Bu. Insyaallah ya, untuk Arab musta'ribahnya masih panjang karena nanti setelah Ismail bertemu dengan kafilah tersebut, maka kafilah tersebut yang akan menjadi cikal bakal generasi penerus yang disebut suku Quraisy, dan dari generasi tersebut akan lahir seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu saja dulu untuk kajian sirah nabawiyah pada hari ini. Masih belum pada pembahasan tentang Rasulullah SAW, tapi masih dalam pembahasan tentang bagaimana kondisi Arab dan siapa saja yang menghuni Jazirah Arab pada waktu itu. Nanti ke depan juga kita akan bahas tentang bagaimana kondisi sosial ekonomi mereka ketika sudah mendiami Jazirah Arab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.